menyampaikan keterangan pers terkait dengan PT Meridan Sejati Surya Plantation yang kita tingkat dengan PT SSP yang telah merampas dan merampok lahan dari klien kami seluas lebih kurang 980 hektar yang secara dan kami mewakili juga masyarakat dari datuk-datuk yang Pak Bahar, Pak Ramli dan Pak Yusa yang notabene adalah turunan dari keluarga masyarakat adat Batin Gasing Siak. Nah, perlu diketahui bahwa Kabupaten Siak ini adalah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Kabupaten Bengkalis. Jadi ada wilayah yang memang ada di Bengkalis, ada wilayah perkebunan yang di Kabupaten Siak itu sendiri. Nah, perkara ini sudah berlarut-larut. Di pemilih dari grup Meridan ini, MSSB ini adalah ciri antara grup yang pendiri the foundernya adalah Pak Martias. Martias yang memang sekarang sudah sepuh, namun dia adalah salah seorang dari konglomerat yang membidani atau menggeluti bisnis sawit itu malam ya acaranya di Sumatera dan di Kalimantan. Kan gue bilang Nah, bisa bos. perusahaan ini jam berapa? Mau baikin aja. berlarut-larut sudah diminta ganti rugi oleh klien kami dari tahun 95 Kan kita udah bandara sekarang dapat. itu tidak pernah bilang aja gue ditulis. udah dari pagi tuh. Pernah diadakan pertemuan di Bupati dahulu, mereka tidak datang. Dan juga diadakan pertemuan di wilayah BPN Riau. Ya, itu kan Rapi gantiin kita Pak Kemang. Bahkan Gantiin di kita Pak Gubernur, Kemang. kita audiensi, kami sudah datang, mereka tidak datang. Jadi selama ini mereka memang tidak beritikat baik untuk menyelesaikannya. Dan dilalahnya dari korespondensi yang telah kami kumpulkan, memang terbukti bahwa salah satu direktur dari itu, direktur Meridan itu, Sivan Triyono namanya, masih keluarga Martias itu, mengakui bahwa jika seandainya ada lahan yang baru kami bayar, tapi tidak pernah tuntas. Nah, salah satu manajernya ada Juan Sanenggola namanya mengatakan bahwa lahan-lahan masyarakat yang terkait berkaitan dengan yang dikuasakan kepada kami juga belum dibayar. Dan Kanwil BPN Riau juga sudah memverifikasi dia mampu dibayar. Nah, perusahaan dengan dalih dari seenak udelnya aja mengatakan bahwa ya sudah, kalau kamu tidak puas, kamu ke pengadilan saja. Logikanya bagaimana? Tanah orang dirampok dahulu, diduduki dahulu, dinikmati dahulu, kemudian urusan belakangan. Ibaratnya digebukin dulu orang sampai bonyok, kemudian urusan belakangan, buat pengadilan. Nah, ini memang terlalu banyak oknum-oknum yang bergerak di sini. Nah, kita di masa sekarang adalah masa yang menteri yang baru sekarang, kita harapkan bahwa Menteri AHY sebagai ATR dan BPN menteri yang sekarang ini, yang memang di awal pelantikan beliau itu menggaung-gaungkan memberantas mafia tanah. Jadi beliau sebagai satgas yang kita harapkan untuk bisa membantu orang yang tersedia aniaya. Nah, perlu diketahui juga bahwa grup Martias ini dalam membebaskan ini pakai dengan kekerasan. Mereka memakai preman-preman dari timur ya untuk bahkan dengan senjata tajam. Bahkan pada ada Normal sudah jalan ini. Indo masih di bawah kendali Martias itu membebaskan lahan dengan parang. Dan akhirnya ada korban masyarakat, korban lebih kurang 7 orang. Sampai sekarang ujung dari korban kekerasan pelanggaran HAM ini tidak pernah tuntas sampai sekarang. Bahkan ada keluarga yang korban yang sudah janda-janda itu nggak pernah tahu lagi nasibnya gimana. Nah, ini menurut hemat kami luar biasa zalimnya grup dari Martias ini. Jadi kita nggak tahu siapa cukong di belakang atau oknum-oknum aparat yang melindungi. Nah, tapi kami tidak kami tetap semangat, kami tetap yakin bahwa hak klien kami adalah hak klien kami yang harus diberikan oleh perusahaan. Dan bahkan juga 20% dari wilayah yang dikuasai oleh grup Martias ini harus diberikan kepada masyarakat sekitar, plus tuntutan ganti rugi yang sampai sekarang kami hitung lebih kurang 1 triliun. Itu kata kami lebih kurang 800 atau 700 miliar sampai 800. Nah, perkara itu sedang berjalan di Pengadilan Siak dengan register perkara nomor 65 tahun 2003 lalu. Nah, sekarang masih dalam proses pemeriksaan oleh majelis perkara di PN Siak. Itu sekedar prolog buat kawan-kawan dari Kalimantan. Silakan. Pak Zul, ini sempat dengar kabar katanya ada makam sipil digusur ya? Itu kita lihat sebenarnya. Makam itu digusur waktu itu malam-malam. Kejadian itu adalah tahun antara kurun waktu 98 sampai 2000-an lah.
kejadian malam-malam mereka memakai oknum aparat pakai bulldozer segala macam, bahkan mereka itu mengklaf, artinya kampung orang itu digaruk dulu nggak bisa keluar itu sampai saat ini gitu. Dan makam itu lebih kurang 134 makam yang dibuang ke sungai, dan itu hilang tanpa bekas, tapi bekas-bekasnya itu cucu keturunannya kita tahu ini makam leluhur kami, dan ini sudah pelanggaran HAM berat menurut kami, ya kan? Membuktikan bahwa mereka merasakan adat dari Batin Gasip, membuktikan mereka memang bertapak di situ dahulu di makam. Nggak hanya dari tahun 94, dari tahun 1945 mereka sudah menempati turun-temurun nenek moyang mereka dulu. Jadi sebelum Indonesia merdeka ini mereka sudah keluarga adat masyarakat adat Batin Gasip ini sudah ini. Bahkan kita juga ketika visi dan misi dari Pak Prabowo ketika wawancara mengenai hak masyarakat adat itu tetap akan dilindungi, bahkan memang dihidupkan haknya kembali. Saya kira begitu. Silakan. Bang, Pak. jadi nanti tuh yang makam digaruk pakai beko itu tulang-tulangnya dibuang ke sungai dan itu tidak ketemu sampai sekarang. Tapi masyarakat tahu persis bahwa itu adalah para oknum yang di backup oleh PT apa nih namanya? Meridan. Jadi begitu kejamnya ya. Belum lagi kalau kita cerita dari warga situ ada 7 orang yang memang dimatikan, ya dibunuh. Kita nggak tahu limbahnya sampai hari ini tidak ketemu jenazahnya. Oh jenazah itu ya? Nggak tahu. Nah jenazahnya tidak ketemu. Nah itu yang memang sudah dilaporkan juga ke Barreskrim, Polda, cuman memang belum ada follow up. Jadi udah cerita, jangan cerita seperti final lagi. 8 tahun kemudian baru terungkap. Nah ini kalau kita filmkan, jadi rame lagi nanti. Oke, Pak Karta, apa yang bisa Bapak lakukan melihat kasusnya yang begitu? Ikut sertakan untuk mengungkap dan menyelesaikan ini. Kalau saya lihat dari cerita di sini kan ada keinginan mereka juga untuk menyelesaikan kan, cuma nggak tahu kapan gitu. Surat pernyataan dari Direktur Utama PT MSSP tertanggal 23 Februari tahun 1999, berarti udah 25 tahun yang lalu nih. Surat itu berisi bahwa selaku Direktur Sisipan Triyono menyatakan apabila di dalam lahan yang disengketakan itu ada 4.250 hektar, terdapat lahan garapan masyarakat yang belum diganti ruginya sesuai dengan aturan berlaku, maka PT MSSP sanggup menyelesaikan ganti rugi kepada masyarakat secara wajar. Kapan itu kita sudah PHP. Nah itulah makanya saya minta media juga bantu mengungkap supaya memang orang-orang seperti ini memang dihajar oleh Satgas Mafia Tanah. Kalau Satgas Mafia Tanah belum dibubarin, nah, ini yang kita akan laporkan juga ke Menteri ATR BPN agar memang tanah warga, tanah leluhur masyarakat itu dikembalikan kepada warganya. Bang, bukti otentik apa aja yang dimiliki Bang? Jadi yang disampaikan oleh Bang Muaras Barsan, dia buktinya. Jadi si Pak Triyono itu sudah membuat surat pernyataan bahwa seandainya ada lahan masyarakat belum diganti secara wajar, mereka akan ganti. Nah ini yang mungkin keseriusan Pak Triyono ini mau. Nah dirutnya ini mau ganti. Menangin surga ada 25 tahun yang lalu. Ini bukti 99 kemarin yang mau di Untuk bukti kepemilikan lahan seperti apa Bang? Ini Pak Jul yang akan jelasin. Dari bukti kepemilikan dari ini sudah salah satu contohnya yang ketika itu kalau lihat kiri kanan diketahui ini mama, kemudian sudah diperiksa ini ada SKT-nya. Ini salah satu contohnya. Coba naikin Bang. Ya. 93. Ya. Ini salah satu contohnya. Oke. Terus juga dari yang masyarakat adat lainnya yang dari tahun
1930 sampai 1955 245 hektar ini yang dahulu. Dari tahun 30-an sampai 1955 245 hektar ini keterangannya. Oke. Ya. Kata ada rencana ingin juga mengadukan ke Pak Presiden. Ya ini harus disampaikan ke artinya tidak terbatas kepada Menteri HPR BPN. Kita akan teruskan ini ke Pak Presiden. Kan ya Pak Presiden turun tangan langsung ya. Jadi kita nggak main-main untuk membela rakyat ya. Kita separuh hati. Apapun kita perjuangkan demi keadilan. Jadi keadilan ini sangat mahal nih. Dan rakyat itu memang rindu keadilan. Mohon izin menyambung pertanyaan tadi supaya sampai ke Presiden. Jadi tahun 2019 lalu sudah bersurat ke Pak Presiden. Sudah bersurat ke Pak Presiden yang memang kasus tanah itu adalah 4.075 hektar. Ya, dari induknya. Nah, kita kan karena profesional kita yang dikuasakan, kenapa kita bisa membahas. Tapi induknya itu 4.075 hektar. Anjing sih. Dan sampai sekarang nggak ada tindak lanjut dari istana negara berkenaan dengan ini. Jadi ini sebenarnya masalah sudah sampai masalah nasional. Tapi karena dia orang lemah, orang kecil, bagaimana cara yang mereka memperjuangkan keadilan. Sampai sekarang kita mungkin dengan dengan muara bisa, ya insya Allah bisa lah ini diselesaikan. Bang, apakah sudah terbit PBB-nya Bang? Pajak bumi dan bangunannya? Oh belum, tentunya belum. Tentunya belum. Untuk itu kan belum. Karena mereka menguasai itu kan ini. Seharusnya di pihak BPN lah atau di instansi berwenang lah yang proaktif untuk membantu masyarakat untuk itu. Karena mereka secara turun-temurun dari tahun 30, 45 dari tahun itu sudah mendiami wilayah itu. Berarti dari tahun 2009 sampai sekarang belum ada spesial pun ganti rugi yang diterima. Oh belum ada spesial. Dia tadi janji 9 bulan, berarti janji PHP bohong. Janji PHP. Duduk pun itu untuk datang ke gubernur pun mereka datang duluan terus berangkat. Kayak kucing-kucingan. Kita waktu gugatan Indonesia minta prinsipal itu hadir, nggak mau hadir. Cuma kuasa-kuasanya. Prinsipal kita hadirkan. Mereka nggak mau hadir. Itu arogan. Melihat kasus Nirina Zubir, seorang artis yang kemarin terkena kasus mafia tanah, itu kan rumah orang tua ini lebih besar, yaitu tanah adat rakyat Jambi. Optimis gak sih Bang, kan kemarin aja seorang Nirina, seorang artis bisa dibantu oleh Menteri ATR Agus Yudhoyono. Abang sini gimana ini, akan langsung Ya, jadi bergerak? saya tertarik dengan kasus ini, maka saya mau bergabung ya, karena selama ini kan bukan saya sendiri yang jalan dengan warga, tapi ketika memang dipermainkan oleh oknum daerah, oknum pusat, tidak jelas juga satgas tanah mafianya seperti apa, maka saya tertarik untuk mengungkap ini ya. Jadi mudah-mudahan kita akan surati lagi Pak Menteri ATR BPN dengan pemberitahuan kepada Pak Presiden ya. Pak Presiden masih Pak Jokowi ini, jadi kita minta beliau juga ada atensi kepada rakyat kecil ya. Jangan oknum-oknum di wilayah, di daerah, di provinsi itu melindungi para pengusaha, padahal para pengusaha ini mengambil tanah rakyat itu seenak jidatnya. Ada apa-apa duit, rakyatnya sendiri pun tidak diganti. Nah inilah yang saya tertarik, kita akan turun ya, nanti kita undang juga media untuk kita sama-sama ungkap kejahatan apa yang ada di daerah sehingga pusat sampai tutup mata. Saya pikir itu intinya. Sip. Oke, udah. Barangkali yang untuk hukum positif yang baru dari semasa Pak Jokowi Presiden ini, ada PP nomor 18 tahun 2021 pasal 27 dan juga Permen Agraria nomor 18 tahun 2021 yang pada intinya adalah bahwa perusahaan pemegang HGU harus memberikan sedikitnya 20% di wilayah satelit rakyat-rakyat yang memang berada di sekitar itu. Jadi haknya ada. Memberikan kontribusi.
Iya, dalam bentuk plasma ya. Ya. Dan itu memang harus konkret. Ditambah lagi yang kami yang memang sudah dirampok puluhan tahun itu, ganti rugi plus bagaimana hitung ulangnya. Jadi istilahnya dikocok ulang lagi. Gitu. Saya kira begitu. Oke, ada tambahan? Ya mungkin nanti kita juga akan mengajukan permasalahan ini tidak hanya ke pemerintah saja, mungkin ke DPR. Ya. DPR kita akan laporkan. Biar DPR itu turun tangan langsung juga terhadap masalah-masalah tanah ini kesariskan. Jadi apa kita tanah kecil yang dizolimi. Jadi ya kita minta juga nih, kita akan bersurat ke DPR supaya ini ditindak tegas juga seperti ini. Gitu. Jadi semua langkah nanti kan kita ambil, upaya hukum kita ambil untuk memberantas semua ini. Kalau memang mereka punya niat mau selesaikan dengan rakyat kecil. Ini karena jauh ya, Siak ini kan jauh dari pemerintah pusat kan, sehingga nggak kedengeran. Makanya ada orang tujuh orang tewas dibunuh sama siapa terkait tanah ini, kita juga mana tahu kan, dan tidak terungkap siapa yang bunuh Dari grupnya. dan apa motivasinya. Nah inilah yang memang warga sangat sesalkan, dan kita ingin Mabes Polri bisa membongkar ini sekaligus ya benar-benar ada di pihak rakyat. Begitu. Kapolri kita ini Yang Mora.